Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Di episode kali ini saya kedatangan dua orang tamu dari organisasi Urun Dana. Satu dari Aludi, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Satu lagi itu Calvin. Kemudian ada Romario, ini dari LandX ya. LandX merupakan platform penyelenggara Urun Dana yang juga merupakan anggota dari Aludi. Selamat datang Calvin. Terima kasih Mario. Thank you nih udah undang. Ya karena ini terus terang Urun Dana ini termasuk baru buat saya sendiri terus terang dan juga banyak anggota masyarakat yang saya kira belum tahu ini Urun Dana apa sih gitu. Apa bedanya dengan koperasi, kemudian apa bedanya dengan kalau minjam uang ke pinjol atau ke apa istilahnya P2P atau ke bank atau juga bisa ke pihak lain gitu. Jadi nanti mungkin Romario atau Calvin bisa jelaskan apa sih Urun Dana itu, kemudian baru nanti masuk ke Aludinya sendiri. Atau sekarang siapa dulu nih? Oke, bebas lah dari itu dulu. Romario dulu sebagai platform nih. Apa sih? Dulu. Ngapain sih itu LandX gitu? Ya, silakan. Thank you sebelumnya Pak Hamdi udah invite. Ini sebuah kehormatan buat terutama buat industri securities crowdfunding ya, karena diajak Pak Hamdi untuk bisa memperkenalkan apa sih sebenarnya itu securities crowdfunding gitu ya, apa manfaatnya buat para pengusaha, buat para entrepreneur, UMKM dan para investor gitu. Mungkin banyak yang masih belum ngerti terkait mengenai Urun Dana atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu crowdfunding gitu ya. Nah sebenarnya crowdfunding itu ibaratnya ya kita investasi ya, kita para retail investor, masyarakat, kita bisa ikut berinvestasi ke sebuah bisnis dengan gotong royong gitu, ibaratnya rame-rame gitu ya. Nah yang fungsinya platform securities crowdfunding di sini itu sebenarnya kita membuka akses kepada para masyarakat retail investor untuk bisa berinvestasi dengan modal seminim mungkin. Kalau dengan modal seminim mungkin ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang private company, Pak. Kalau misalnya public company kan pasti orang investnya ke pasar modal, pasar saham gitu ya. Semua public company kita bisa beli sahamnya gitu lewat sekuritas. Nah kalau di sini kita misalnya melihat Pak ada restoran yang bagus banget, wah makanannya enak banget. Kita pasti merasa wah coba boleh bisa jadi ownernya gitu ya, ikut invest. Nah cuma kan biasa orang keterbatasan Pak. Satu nggak punya aksesnya Pak. Gimana caranya kita bisa dapat akses ke owner dari restoran itu? Contohnya kafe saya, Casper Luna gitu. Luna and Casper gitu ya Pak ya. Gimana caranya kita bisa dapat akses Pak ke Pak Hamdi gitu? Belum tentu kenal. Kalau udah kenal belum tentu Pak Hamdi mau, ya kan? Tergantung juga modal sama mungkin dari leverage experience-nya dia yang dia bawakan ke bisnis itu apa. Nah makanya kita sebenarnya menjembatani para investor supaya bisa berinvestasi dengan modal seminim mungkin. Nah di securities crowdfunding biasanya dari berapa ratus ribu, 1 juta rupiah juga udah bisa ikut menjadi bagian dari ownership ya, menjadi owner dari bisnis tersebut. Dan untungnya buat business owner itu apa sih Pak? Nah kita justru membantu mereka untuk ekspansi Pak. Misalnya dari contoh misalnya Pak Hamdi gitu ya, ada kafe, mau tambah kafe lagi, ekspansi, cabang gitu, buka 3 cabang, 4 cabang. Nah itu membutuhkan bantuan dari misalnya investor, kita kan biasa cari dana ya Pak ya. Tadi pilihannya ada bank, ada mungkin juga bisa koperasi, ya. Kalau mungkin skala yang jauh lebih besar ya IPO gitu ya Pak ya. Tapi kalau biasanya buka cabang, berapa cabang restoran kan biasanya lewat bank, paling umum tuh Pak. Nah itu biasanya bank itu membutuhkan yang namanya jaminan ya Pak ya. Nah kalau di sini kita dengan ibaratnya
oh Pak Hamdi ternyata punya nih beberapa orang, sekumpulan orang yang demen banget dengan restoran, dengan kafenya ini gitu. Kita bisa ajak untuk ikut invest yuk di ini buat jadi owner di cabang-cabang berikutnya. Nah makanya ini menjadi menarik karena bisa sama-sama saling support Pak. Antara investor, mereka punya dana yang terbatas, dengan dana minimum mereka bisa ikutan memiliki bisnis yang mereka sukai. Sedangkan untuk owner, mereka bisa ekspansi Pak. Bisa ekspansi dengan lebih mudah gitu ibaratnya. Seperti itu Pak kira-kira. Si owner nggak harus kasih jaminan ya ke... Nggak harus Pak. Jadi jaminannya bisnisnya itu ya? Iya benar. Itu kalau yang equity Pak. Nah, kalau yang debt ya beda lagi. Kadang-kadang ada yang butuh jaminan, ada yang enggak. Okay. Kalau debt ya kayak obligasi aja ya? Iya, kayak obligasi, benar. Kemudian dari sisi owner pasti keuntungannya dia bisa dapat dana untuk ekspansi. Daripada ke bank harus serahkan jaminan, atau kalau IPO kan butuh proses yang lebih complicated ya. Nah ini mungkin prosesnya lebih sederhana. Cuman mungkin bisa dijelasin nggak sederhananya kayak apa sih kalau misalnya saya butuh dana nih, saya mau ekspansi buka cabang misalnya 1 atau 2 cabang. Apa proses apa yang harus saya ikuti untuk? Biasanya ada due diligence Pak dari sisi masing-masing platform. Kita pasti ada due diligence. Detailnya seperti apa pasti caranya beda-beda gitu ya Pak ya. Tapi biasanya kita ada due diligence di awal. Biasanya yang mengajukan pendanaan kita biasanya cek dulu Pak dari tim analis. Kita biasanya ada tim analis melakukan pengecekan bisnisnya seperti apa, udah layak atau belum untuk bisa ibaratnya di crowdfunding kan Pak. Karena jujur aja memang di securities crowdfunding ini kita kalau untuk yang base-nya equity ya Pak ya, itu memang kita mencari bisnis yang kalau bisa sudah ada track record-nya Pak. Karena ya namanya industri masih baru Pak, kita juga dalam tahap mengedukasi investor. Nah kita biasanya mencari dan melisting bisnis-bisnis yang track record-nya sudah ada, manajemennya memang punya pengalaman, dan juga secara bisnisnya profitable Pak. Ada minimum tahun beroperasi nggak itu? Tiap platform biasanya beda-beda. Tapi kalau misalnya kebetulan di LineX kita itu biasanya minimal 1 tahun Pak berjalan. Jadi 1 tahun berjalan kita bisa lihat track recordnya seperti apa, brand awareness yang gimana. Nah kita baru kalau misalnya menurut kita ini kayaknya possible nih Pak untuk kita ajak crowdfunding. Nah kita baru biasanya tektokan ya dengan business owner. Biasanya makan waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lah max Pak. Untuk approval-nya? Sampai listing gitu ya Pak. Sampai listing. Nah dari listing sampai dananya terkumpul itu berapa lama tuh? Nah biasanya kita dikasih waktu ya peraturan Pak OJK 45 hari. 45 hari artinya si pemilik bisnis sudah dapat dana? Bisa maksimalnya segitu. Maksimal. Kalau misalnya kekumpul lebih cepat ya langsung. Maksimal 45 hari. Maksimal 45 hari. Cepat juga ya, nggak gitu lama, 45 hari berarti kan 1,5 bulan ya. Waktu yang cukup singkat Pak. Singkat ya. Dana. Kalau dulu sih kan 60 hari, sekarang jadinya dipersingkat sama OJK jadinya 45 sih, gitu. Ya teks katanya jadinya semuanya jadi serba cepat juga. Gitu. Tinggal gimana dari penyelenggaranya jualan aja nih. Iya. Mungkin dari Bro Calvin bisa cerita tuh Pak Hamdi. Dulu transformasi awalnya kan equity crowdfunding industri kita. Jadi sekarang itu istilah itu kan orang suka bingung tuh. Ada yang menyebut equity crowdfunding, ada securities crowdfunding. Ya, jadi sebenarnya kalau di Indo itu sebenarnya memang ada 2 jenis sebenarnya. Kalau memang kenapa kadang-kadang masih ada orang sebut equity crowdfunding ya karena tahun yang 2019-2020 itu zaman-zaman itu semua masih equity gitu. Jadi masih orang yang nawarin ya patungan bisnis lah, kata-kata marketingnya gitu. Terus makin lama makin kesini ternyata kebutuhannya tuh bukan cuma patungan aja, tapi ada project gitu. Project misalnya kayak TPAKD yang kayak proyek pemerintah itu kontraktornya mau ngerjain tapi nggak punya modal kerja. Nah itu ada tuh kebutuhan itu, makanya jadi muncullah OJK dan beberapa penyelenggara merasa ini sepertinya butuh juga modifikasi dari industri gitu. Akhirnya lahirlah security crowdfunding, di mana bisa juga ngajuin equity, bisa juga debt. Iya gitu. Itu sih jadi semangatnya dulu. Nah kebetulan kita di Indo ini kalau di luar negeri sih belum ada security, jadi ya benar-benar
Kalau rata-rata di luar negeri, di US, di UK itu semua equity. Gitu. Kalau yang debt base baru di Indo doang yang security. Baru Indonesia doang. Gitu. Jadi ya satu sisi ya bisa dibilang kita termasuk yang pionir di negara ini. Gitu untuk industri ini ya. Iya. Itu sih. Kalau dari sisi investor, apa sih keuntungannya dia invest? Nggak tahu apakah itu disebut investasi atau dia lending ya? Mungkin kalau securities crowdfunding ya artinya lending dia, meminjamkan dana gitu. Kalau equity berarti dia investasi. Benar nggak gitu ya? Ada batas waktu nggak atau misalnya dia, ya silakan. Oke. Kalau di securities crowdfunding kan memang ada yang equity base, ada yang debt base ya Pak ya. Kalau memang yang equity base, memang bahasa simpelnya benar, Pak Hamdi tadi sempat mention juga investasi patungan bisnis gitu Pak. Nah kalau misalnya kita patungan bisnis, batas waktu holding periodnya sampai kapan gitu kan. Nah biasanya ada 2 skema Pak Hamdi. Jadi investor itu bisa menjual kepemilikan sahamnya di secondary market. Nah, bedanya kita secondary market di equity crowdfunding dengan yang di pasar saham adalah pasar saham setiap hari bisa Pak. Beli pagi ini, jual 2 menit kemudian bisa juga gitu ya. Nah, kalau misalnya di equity crowdfunding beda Pak, karena berdasarkan peraturan dari OJK, secondary market itu baru boleh dibuka 1 tahun setelah project tersebut listing di platform Pak. Sudah full funded. Baru boleh secondary dibuka secondary market. Jadi artinya in holding period paling cepat dari investor adalah setahun Pak. Dia bisa pindahin nggak ke orang lain dalam 1 tahun itu? Oh, dalam 1 tahun itu nggak bisa Pak. Belum bisa. Nah jadi dia biasanya jual di secondary market. Nah biasanya siapa yang ambil gitu ya Pak ya, sesuai mekanisme market biasa Pak. Atau kedua biasanya dia hold terus Pak. Tapi biasanya dari penerbit atau business owner itu bisa melakukan corporate action buyback. Nah kalau di buyback biasanya ya ada RUPS Pak. RUPS baru setelah itu investor oke deh boleh jual gitu ibaratnya. Berarti yang ikut equity crowdfunding harus bentuk PT atau PT, bisa badan hukum lain? Enggak? So far PT Pak, harus kalau PT. misalnya equity crowdfunding ya, yang equity, karena bentuknya kan saham Pak. Nah kalau memang misalnya untuk yang debt base, memang badan hukum seperti CV gitu juga CV, koperasi, perorangan masih bisa sih. Dan itu biasanya kalau nggak salah paling lama yang debt itu 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun. Secara peraturan maksimal gitu. Dan nggak bisa dialihkan sebelum itu. Alihkannya gimana nih? Ya misalnya saya cari lender baru take over gitu, take over kredit boleh nggak? Kita sih belum ada sih Pak. Sampai sekarang sih belum ada sih kayak gitu. Belum ada case seperti itu. Nggak, karena saya lihat dari si investor nih, gampang nggak exitnya kalau dia mau exit gitu. Artinya kalau yang equity tadi dia setelah setahun baru bisa masuk ke secondary market. Secondary marketnya yang ininya siapa penyelenggaranya? Dari platform itu yang sama ya. Jadi nggak ada bursa kayak bursa efek gitu. Benar, nggak ada. Masing-masing platform ada secondary marketnya masing-masing. Tapi itu pun kalau ada pembeli kan, kalau nggak ada nggak laku kan. Betul. Jadi biasanya dari platform kita berusaha keras gimana caranya kita meramaikan secondary marketnya Pak. Tapi balik lagi kalau itu kan dari sisi penyelenggara usaha, dari penyelenggara membuat ramai secondary marketnya Pak. Tapi kalau memang dari sisi bisnisnya memang luar biasa Pak, wah ternyata dividen yang dihasilkan tuh sangat menarik gitu ya, sesuai banyak yang minat, sesuai projection atau melebihi projection, maka wah itu pasti diincar banyak investor tuh Pak. Gitu. Oh ya tadi terkait untuk meramaikan pasar, penyelenggara platform boleh jadi liquidity provider nggak? Artinya kalau saham ternyata nggak aktif, si platform yang masuk gitu, dia yang beli gitu, boleh nggak gitu? Kalau di peraturan sih nggak spesifik. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas keuntungan bagi owner bisnis, tadi juga sudah sempat disinggung keuntungan bagi investor, tapi mungkin perlu di elaborate lagi apa sih keuntungannya bagi investor dibanding dia beli sahamnya di bursa, gitu. Dia bisa secondary-nya bisa langsung nih. Beli tadi kemarin bilang beli sekarang berapa menit kemudian udah langsung bisa dijual. Sementara di Urundana kan harus nunggu setahun nih setelah IPO, setelah listing baru boleh dijual. Benar. Nah, apa sih keuntungan bagi investor
dibanding dia beli saham di bursa dengan ini apa yang menarik? Nah, memang kalau misalnya securities crowdfunding dibandingkan dengan pasar saham, di sini investor itu lebih fokus ke dividen, Pak. Jadi kalau misalnya bisnis-bisnis yang ada di securities crowdfunding atau equity crowdfunding ini, mostly kita itu membagikan dividennya setiap 3 bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan gitu, Pak. Nah, itu pasti lebih sering daripada yang ada di pasar saham. Memang keuntungan terbesarnya pun lebih terfokus ke dividen, Pak, karena kalau kita bisnis biasa, restoran atau apapun, mungkin return berapa puluh persen per tahun itu memang sudah biasa gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau di pasar saham dapat dividen berapa puluh persen kan itu sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi lah, bisa dibilang ya Pak ya. Benar. Cuma memang kalau pasar saham fokusnya ke capital gain Pak. Ada pergerakan harga yang fluktuatif, volatility-nya cukup tinggi dan gampang dijual. Benar. Arti liquidity-nya. Walaupun dia very liquid tapi naik turunnya lumayan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya di securities crowdfunding cocok untuk orang yang lebih suka pasif Pak. Karena harganya ya udah stable sampai ibaratnya 1 tahun stable aja gitu ya secara capitalnya. Tapi dia mendapatkan passive income ibaratnya dari dividen. Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan atau 6 bulan, biasanya tergantung Pak dari bisnisnya. Kalau ada juga biasanya keuntungan untuk investor Pak, misalnya dia sebagai salah satu investor Pak, ikut patungan bisnis di sebuah restoran. Restoran rame gitu ya. Restoran rame. Nah dia bisa tiap kepikiran, yuk ajak teman-temannya makan ke restoran gue. Gitu. Nah itu jadi apa ya, rasa ownership juga ada dan memang lebih berasa gitu Pak. Ibaratnya kita berinvestasi mungkin dengan modal berapa juta aja kita juga udah bisa menjadi owner gitu. Salah satu owner dari bisnis tersebut gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Kalau dari untuk yang debt apa keuntungan? Apakah bunganya bersaing dibanding dengan obligasi yang di rating oleh lembaga rating? Sebenarnya kalau rate sendiri sih sebenarnya rata-rata mirip-mirip ya. Mirip-mirip, mungkin ada yang lebih gede. Kalau kita sih biasa kisaran kalau di industri kita dari 10% sampai 20% itu ada. Dan mungkin enaknya kan kalau di obligasi yang besar-besar kan itu tenornya bisa sampai 3 tahun, 2 tahun kan. Kalau di sini rata-rata kurang dari setahun semua sih yang berjalan. Jadi 3 bulan, 6 bulan. Jadi kan bisa cepet lah baliknya, habis itu muter lagi kan gitu. Di sini sih untungnya itu gitu. Kalau yang debt tadi ya selama periode hutang itu berarti belum bisa dilunasi gitu, belum bisa dibalikin gitu ya. Nunggu jatuh tempo kan? Ya biasa ada yang nunggu jatuh tempo atau ada yang per bulannya sama pokoknya juga sekalian itu sih. Tapi rata-rata semua sih di akhir sih. Di akhir ya? Kalau sampai sekarang sih rata-rata masih begitu. Oke. Jadi ya udah kelihatan tuh keuntungan bagi business owner dan juga bagi investor ya. Betul. Saya tadi ya, dividen bisa 3 bulan sekali, nyari di mana dividen bisa 3 bulan sekali, di pasar saham pun setahun sekali, itu pun kalau bagi dividen kan. Ada juga perusahaan yang sama sekali nggak bagi dividen. Betul. Jadi itu menarik ya. Mungkin kita masuk ke ini nih, Aludi. Aludi itu apa sih, Kaflin? Nah, jadi kalau Aludi ini, kita ini asosiasi layanan urundana Indonesia yang menaungi yang seperti LandX gini. Jadi sekarang kita ada, basically Aludi ini ada beberapa hal kita fokus yang ngerjainnya. Perizinan, edukasi, sama pengawasan. Dan yang terakhir ya kita, of course karena kita di bawah naungan OJK, kita pasti bantu-bantu OJK untuk industri ini gitu. Nah, kalau perizinan itu kita bantu nih penyelenggara yang mau bikin seperti LandX begini, gitu pelaku-pelaku. Jadi dari yang bikin nol, terus sampai dapat izinnya gimana, terus cara bikin SOP-nya yang baik gimana, gitu. Itu dibantu oleh Aludi. Betul, gitu. Jadi kita by system juga secara digital bisa. Jadi tinggal daftar web, habis itu mulai tuh di situ tinggal ikutin aja flow-nya, gitu. Jadi kalau buat perizinan sendiri pun kalau benar-benar bikin dari nol, belum bikin PT, itu pun total sampai jadi ya seperti LandX itu rata-rata paling cepat 11 bulan. Gitu. Nah, ya kita di sini Aludi itu yang ngebantulah mengarahkan gitu. Jadi setidaknya nggak melenceng ke sana sini gitu. Gitu. Setidaknya kan kalau di luar sana kan kadang-kadang suka ada ya maklar yang nawarin perizinan lah yang seperti itu lah. Jadi ya di sini fungsi Aludi ya kita lebih mengarahkan ke jalur yang sesuai track lah gitu. Itu. Terus kalau dari edukasi
tentu ya kita pasti jelasin juga kadang-kadang ke investor, penerbit sama penyelenggara juga fungsi dari masing-masing itu apa gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada layanan aduan, misalnya kayak ada, si penerbit A nih, ya kan, dia merasa ditipu atau merasa apa. Nah itulah fungsi kita buat menjelaskan, mengarahkan lah juga dalam artian harusnya lu gini gitu. Itu sih. Nah nanti biasa kalau ada case-case seperti itu kita juga tektokan juga nih sama Bro Romario. Ini ada kasus ini nih gimana gitu. Seperti itu sih. Kalau pengawasan, nah ini bentuk salah satu kita bentuk nyata salah satu kita bantu OJK juga untuk pengawasan dalam industri ini. Kita juga pada dasarnya gini, kita nggak mau industri kita tercemar lah nama baiknya. Memang nggak sepenuhnya sempurna, pasti ada aja yang kurang sana sini. Ya, cuma ya kita berusaha sebaik mungkin menjaga nama baik industri lah gitu sih. Jadi pengawasan dalam artian kita mengawasi nih kan ada POJK yang 45 hari. Ya kita mengawasi contohnya kayak nih orang nggak boleh nyolong-nyolong nih atau misal seperti itu. Atau misalnya kedua dalam masa perizinan kan ini bedanya dengan peer-to-peer lending kan mereka udah boleh beroperasi. Nah kalau di security crowdfunding itu nggak boleh dalam masa perizinan, mereka nggak boleh beroperasi sebelum izinnya keluar ya? Betul, jadi mereka nggak boleh nawarin saham ke orang luar gitu. Intinya nggak boleh jualan dulu karena belum dapat izin gitu. Nah itu kita bantulah cyber patrol gitu untuk menjaga hal itu supaya nggak kejadian gitu. Itu sih ya. Tadi Calvin singgung soal pencemaran nama gitu. Nah kan masyarakat kan taunya pinjaman itu kan macam-macam tuh, ada pinjol, ada tadi ada peer-to-peer lending, terus ada juga koperasi, koperasi segala macam. Nah itu mereka kan susah bedain ini. Gimana tuh Aludi bisa edukasi masyarakat untuk ini loh yang namanya SCF ini atau pembedanya gitu pembedaan ya. apa sih gitu. Masyarakat kan taunya gua butuh dana tinggal ke pinjol atau ke peer to peer ya, yang penting dapat duit. Gimana mereka bisa bedain bahwa ini lebih secure loh dibanding yang lain? Kalau kita sih sekarang lagi mengarahkan edukasinya dari sosial media dan misalnya webinar dan lain-lain. Kita mengarahkan ini di sini security crowdfunding ini base-nya adalah bisnis gitu. Lu patungan di sini patungan bisnis, lu membiayai pinjaman ya kayak pinjaman bisnis, bukan pinjaman yang kayak orang pay later gitu, bukan yang kayak gitu. Kita selalu bilang intinya di sini bisnis gitu. Apapun yang kondak di sini pasti sifatnya bisnis gitu. Mau baik konvensional maupun yang syariah gitu. Itu sih kita selalu tekankan di situ gitu. Oke. Ya, kembali ke Mario. Tadi kan salah satu syaratnya bisnis harus jalan dulu. Gimana dengan misalnya ada orang punya ide nih, dia punya ide bisnis yang bagus. Pokoknya kalau jalanin mudah-mudahan akan prospeknya bagus, tapi belum punya modal. Bisa nggak dia datang ke platform, tolong cariin dong partner untuk saya bisa menjalankan bisnis ini, bisa nggak? Kalau saat ini saya rasa belum bisa ya, Pak ya. Karena memang kenapa belum bisa? Karena kita juga ngelihat dari sisi market ya, dalam artian investor. Investor saat ini masih perlu banyak kita edukasi, Pak. Inilah salah satu alasannya kenapa kita di LendX awal project kita itu adalah kos-kosan, Pak. Karena itu sebagai sebuah strategi product market fit, kita ngelihat siapa yang pasti semuanya ngerti kos-kosan, Pak. Paling simpel. Pak, benar. Dan itu kayak impian semua orang ya. Kalau bisa, someday pengen punya kos-kosan sendiri. Nah ini kita juga dulu kita membawa kos-kosan sebagai salah satu produk market fitnya dari equity crowdfunding, Pak. Kita modal misalnya 1 juta doang atau berapa juta, kita bisa jadi pemilik kos-kosan dan dapat cash flow, Pak. Dapat cash flow tiap bulan, tiap 3 bulan. Nah makanya kita dari sana kita tujuannya untuk edukasi the market, karena kita melihat market saat ini kalau memang belum terlalu ngerti, Pak, mereka cenderung pengennya ya kalau bisa yang untung, kalau rugi mah dia juga langsung nggak mau gitu ya, langsung kayak trauma gitu. Nah sangat berbeda dengan yang di luar negeri seperti di US gitu ya, salah satunya crowdfunding itu udah maju banget, Pak, dimana orang startup ya ibaratnya startup ya, yang ibaratnya masih minus, Pak, masih bentuk ide aja bisa gitu. Nah itu ya, karena menurut saya sih keberadaan Urundana kan justru untuk membantu para UMKM yang mereka punya
ide bisnis bagus. Contohnya kayak dari kos-kosan, Mario bilang siapa sih nggak pengen ya. Artinya prospek dari kos-kosan itu pasti bagus kan. Ya, di sini aja setiap orang buka kontrakan pasti kontrakannya belum jadi, itu udah fully book gitu. Fully book. Nah, bisa nggak gitu misalnya saya punya tanah, saya ingin bangun kos-kosan, tapi saya belum butuh dana. Kan itu kan prospeknya bagus. Benar. Itu. Betul Pak, kalau kita ngelihatnya saat ini karena industrinya masih baru Pak, kita cukup bisa dibilang konservatif Pak dalam memilih bisnis apa yang mau kita listing, terutama dari entrepreneurnya sendiri, orangnya itu sendiri. Kita cenderung lebih memilih orang yang memang sudah punya pengalaman lama, kemudian bisnisnya sudah kelihatan track recordnya, karena industri yang masih kecil, masih baru ini kita butuh grow dulu Pak untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri. Karena kalau kita sama-sama tahu Pak, kalau misalnya startup Pak, 95% di 5 tahun pertama kan tutup ya Pak ya. Nah itu akan membuat investor jadi masyarakat khawatir dan kurang percaya dengan industri. Jadi I think kalau saya dari sisi pelaku Pak, pelaku industri, saya melihat bahwa mungkin 5 tahun pertama ini kita coba sebisa mungkin hanya melisting bisnis-bisnis yang memang sudah ada track recordnya. Tapi memang ada platform lain yang lebih bisa ada listing startup ya Pak ya. Tapi startupnya pun mostly udah berjalan Pak. Jadi kalau masih ideation, bentuk idea doang, itu masih belum Pak, saya rasa di kondisi industri saat ini. Tapi itu bukan peraturan ya? Sebenarnya itu nggak peraturan, itu tergantung platform strategi masing-masing bisnis masing-masing. Benar. Tapi apakah memungkinkan? Memungkinkan Pak. Karena saya lihat itu sih banyak anggota masyarakat yang punya ide bisnis gitu, cuman dia terkendala modal gitu. Ya, yang paling simpel tadi kayak kos-kosan. Saya perhatikan kalau dimanapun orang bikin kos-kosan, biasanya pasti fully book, nggak ada kos-kosan yang kosong, itu nggak ada gitu. Jadi saya kira kalau itu bisa diakomodir oleh urun dana itu kan membantu sekali sih. Theoretically sebenarnya itu bisa, tinggal gimana approach-nya aja sih dari pengusaha itu ke penyelenggara ini sebenarnya, gitu. Tinggal pinter-pinternya pengusahanya sih awalinnya, gitu. Kalau dari Aludi, anggota Aludi sendiri ada berapa sekarang? Artinya sudah ada berapa penyelenggara platform? Kalau sekarang total ada 51 yang udah benar-benar ada PT-nya. Kalau yang lagi beroperasinya sekarang ada 10 gitu. Nah, kalau yang benar-benar baru daftar doang itu total ada 80. Oh, banyak. Iya. Cuma ya itu kita benar-benar filter juga di internal gitu. Kalau bisa ya benar-benar siap dulu baru kita up gitu. Kalau LandX sendiri issuernya ada berapa, investornya ada berapa? Kalau dia total nilai IPO-nya berapa gitu? Kita di LandX total fundraise-nya udah 200-an miliar. Dengan jumlah penerbitnya itu ada 40-an Pak. 40-an PT yang sudah listing gitu ya. Artinya itu bisnis yang sudah berjalan semua itu ya? Bisnis yang sudah berjalan semua. Dan juga investor kita yang sudah ibaratnya ada di apps LandX itu ada sekitar 84 ribuan. Oh, banyak ya? 84 ribuan. Kalau total market cap industri sih total sekarang ada hampir 0,5 triliun lebih sih. Ya, total market cap. Iya, satu industri ya. Artinya itu untuk yang equity saja itu atau dua-duanya? Equity aja. Equity aja. Kalau security, kalau yang debt sih tahun ini kemungkinan baru akan nyampe 100 M aja sih. Oh, jadi memang masih dominan di equity ya? Equity ya. Soalnya rata-rata izin-izin yang orang bisa nge-issue debt itu baru tahun ini baru mulai aktifnya. Gitu. Mungkin ya kalau mau eksponensial pasti tahun depan eksponensial sih saya lihat. Gitu. Terus kalau investor yang ikut di equity crowdfunding yang mereka pegang atau ada? Ini menarik Pak, banyak ditanyain sama orang pegangannya apa gitu kan. Nah ini sebenarnya sama Pak dengan yang ada di pasar saham. Jadi securities crowdfunding ini kan sebenarnya di bawah OJK pasar modal juga Pak, karena mereka melihat wah ini bisnis modelnya sebenarnya sangat mirip dengan bursa efek gitu ya. Nah jadi pegangannya adalah sebenarnya satu saham digital.
karena memang bentuknya udah digital gitu ya. Artinya Pak. sama kayak konfirmasi dari sekuritas Betul, kan? Ya. betul. Itu satu. Kedua adalah saham atau efek yang kita miliki, kayak bisa juga dalam bentuk kan ada saham surat utang ya Pak ya, equity dan debt. Itu kita sama-sama berupa efek bentuknya dan itu tercatat di KSEI Pak. Oh, tercatat di Custodian KSEI. Central Effect Indonesia. Jadi itu sebagai pegangan investor di mana ini sahamnya benar-benar legal nih Pak. Oh, berarti sama kayak di bursa saham, efeknya juga tercatat di KSEI. Betul, Ya? Oke. betul sekali Pak. Gitu. Jadi semua pencatatannya itu juga kita biasa ada connect ke bank kustodian Pak. Jadi bank kustodian, KSEI itu semuanya kita emang ada catatkan ke sana. Termasuk yang debt ya? Termasuk yang debt juga. Termasuk yang debt. Mm-mm. Jadi itu yang pegangan investor itu ya? Betul Pak. Efek digital tadi ya? Benar. Efek digital. Jadi kalau biasa kita lihat aset pasar modal kita kan di akses.kse ya Pak ya. Iya. Nah itu bisa dilihat tuh Pak nanti kita lagi rangka connecting juga ya. Ya. Kita baru connecting ke KSEI bahwa semua efek securities crowdfunding itu akan masuk juga Pak ke akses KSEI itu. Oh, Jadi oke. berbarengan Pak nanti ada saham perusahaan publik misalnya ada reksadana, Ada saham ECF. benar ada saham SEF. Oh. Nah, kalau yang debt tadi si owner perlu kasih jaminan nggak itu? Sebenarnya sih bebas sih, Bebas. gitu. Jadi kalau secara peraturan memang nggak harus Nggak secara harus. peraturan. Cuma pada prakteknya ada yang kadang-kadang ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Kalaupun pakai, rata-rata ada yang pakai PO, invoice, SPK. Ya itu. Gimana caranya? Kan investornya banyak nih. PO itu kan satu bisnis ya. Membagi di antara debt ownersnya gimana tuh? Oh itu proporsional. Proporsional. Dia masuknya berapa ya, Oh, dia gitu. dapatnya berapa. Oh, gitu. gitu. Proporsional sih kalau itu. Hmm. Cuma ya rata-rata memang ya par ya, jaminannya sesuai itulah hutangnya. Iya. Rata-rata sih gitu. Bisa juga ada jaminan aset Pak, berupa ya Rumah, biasanya tanah, misalnya, tanah, gedung, gitu. rumah atau aset lainnya gitu. Itu nanti ngefeknya kalau berdasarkan peraturan dari OJK itu nanti efeknya adalah ke jumlah investasi yang bisa diinvestasikan oleh investor Pak. Karena memang dari OJK sendiri kan membatasi Pak sebenarnya jumlah maksimal investasi tahunan per investor. Ya, Oh, dibatasi itu ya? Dibatasi Iya. Pak. Kalau retail ya. Retail. Kalau yang retail investor dibatasi Untuk ke satu bisnis atau untuk ke semua bisnis isi ya? dalam satu platform secara setahunnya. oh gitu. Jadi kalau penghasilannya di bawah 500 juta itu kalau nggak salah cuma boleh 5%. Maksimal 5%. Maksimal 5% Satu dari platform. Di penghasilan. satu platform. Nah. Tapi kalau dia ada beberapa platform, Nah itu, Ya, itu beda lagi. Beda lagi itu. Beda lagi. iya. 5% ya? 5% Pak. Untuk 500 juta. 500 juta. Kalau di atas itu 10%. Gitu. Nah, untuk debt Pak, kalau misalnya yang ada jaminannya sama dengan misalnya dia mau minta utang 1 miliar Pak misalnya. Kemudian jaminannya juga 1 miliar Pak. Nah, maka itu diperbolehkan investor itu nggak ada batas. Ya bisa 100%. Bisa 100. Ibaratnya dia boleh invest melebihi dari jumlah penghasilan tahunannya Pak. Oh, Jadi oke. tidak ada batasnya gitu. Atau kalau dia udah lebih dari 2 tahun investasinya. Ya, Nah, di itu- pasar modal itu Pak. udah boleh. Oh, boleh. Gitu. Kalau minimal dia harus 2 tahun lah di pasar modal. Nah itu udah bebas sih. Betul. Nah karena dianggapnya Sudah- udah pengalaman udah gitu. pengalaman. Udah tahu risiko. Udah tahu risiko, Iya. benar. Oke. Ya sangat menarik nih menurut saya sih adanya urun dana ini karena satu ya tentu saja membantu para pemilik bisnis yang tergolong UMKM yang Ya. modalnya masih terbatas, namun mereka punya bisnis yang potensial. Benar. Jadi adanya urun dana menurut saya sangat membantu. Iya. Cuma mungkin perlu edukasi dari Aludi nih karena Iya. ya saya nggak yakin apa Nila misalnya tahu nggak itu urun dana, dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Ruby nggak tahu kan? Dia nggak tahu. Ya makanya perlu gencar Perlu sebenarnya. gencar ya karena ya banyak orang yang punya ide bisnis, yang punya bisnis yang sudah jalan, tapi mau ekspansi terbatas gitu. Mau ke bank nggak berani karena nggak ada jaminan gitu. Benar.
apalagi mau IPO atau obligasi gitu. Iya. Jadi saya kira perlu sosialisasi yang lebih luas ya. Betul. Di sini thank you banget makanya sama Pak Hamdi ini ikut edukasi. Iya, mudah-mudahan bisa saya teman-teman. ikut mengedukasi masyarakat gitu bahwa untuk berbisnis banyak sumber pembiayaan. Benar. Bisa dari bank, bisa dari urun dana. Urun dana prosesnya lebih simple ya. Simple Pak. Karena nggak harus serahkan jaminan seperti ke bank dan tidak serumit IPO di iya. pasar modal. Betul Ya, Pak. Ya. Benar. Tadi ada 45 hari ya, sudah ada batas waktu ya maksimal. Batas waktu maksimal penawaran. 45. Benar. Ya, jadi saya kira akan banyak membantu ini. Ya, amin Betul. Pak. Semoga gitu. Ada lagi mau disampaikan, Calvin atau Dari Calvin dulu. Ya mungkin kalau buat dari kita ya pesannya buat para lebih ke arah investor retail. Ujung-ujungnya sebenarnya keputusan ada di tangan investor. Gitu. Iya. Memang kalau dari penyelenggara kan of course pasti bilang kalau namanya marketing kan, Iya. pasti bilangnya barangnya bagus, pasti itu Karena ya. kiri kanan Betul. ini dapat kan ya. Iya kan. Nah ya kita maksudnya kita sebagai investor retail ya juga harus pinter-pinter lihat bisnis itu sendiri gitu. Dan harus punya keputusan sendiri sih. Whether ini bisnis bagus or not ya is your own call gitu. Oh ya, investor punya akses untuk melihat bisnisnya langsung kan? Ya. Iya. Jadi memang di penyelenggara pun memang sudah dipush juga untuk ada dokumen retention. Jadi mereka bisa lihat tuh keterbukaan informasi biasa. Nah itu bisa lihat apakah bisnisnya ini sudah oke atau belum. Nah itu makanya ya mungkin penyelenggara oke nih. Nah dia juga harus punya pertimbangan sendiri nih. Kalau kita sih pesan ke investor retail sih begitu baiknya. Penawaran akan selalu ada lah. Iya. Dan Namanya selalu juga orang nyari duit kan? ya. Nah, dan selalu akan ada the next best thing lah. Tinggal Iya, kita iya. pinter-pinternya pilih lah sesuai selera dan kantong. Iya, pasti. Mungkin Mario? Bro. Ya. Tadi yang Pak Calvin sampaikan juga memang di sini investor itu sama ya sebenarnya sama seperti di pasar saham, pasar modal. Semua keputusan itu di tangan investor masing-masing. Kita dari sisi platform kita juga berusaha sebaik mungkin gimana caranya kita bisa menjembatani ya. Kita jadi berpihak netral, bahkan biasanya kita itu lebih berpihak kepada para investor. Untuk apa? Untuk membantu mengawasi jalannya bisnis dari penerbit ya atau dari business owner tersebut. Biasanya kita meminta laporan rutin ya, ada progress report, laporan keuangan per quarter. Kita juga biasanya ada internal audit, bantu audit secara keuangannya juga. Jadi memang kita platform itu biasanya mewakili dari para investor. Tapi memang balik lagi namanya juga ada ini ya, namanya bisnis ya Pak ya. Segala sesuatu kan Ada risiko. ada resikonya dan kita juga biasanya sampaikan pasti risikonya itu kalau performnya nggak bagus, namanya juga equity crowdfunding, equity ya Pak ya, bisnis perform nggak bagus bisa berpotensi hilang duit atau gitu hilang ya. duit semuanya Iya. Gitu ya kalau bisnis. Nah makanya memang kita selalu edukasi ke investor untuk bisa ada namanya diferensiasi ya, diversifikasi ya, diversifikasi dan juga kita pilih bisnis yang kita ngerti dan kita bisa lihat langsung ngerti, ya. bisa lihat langsung, bisa ngerti juga dan make sense buat si investornya dan jangan sampai greedy lah. Kadang orang ada yang greedy juga ya Pak ya. Wah kayaknya ngelihat banyak banget orang masuk, pengen ikutan masuk juga gitu. Padahal nggak ngerti apa-apa, nggak baca prospektus ya gitu ya Pak. Nah itu yang kita pengen edukasi sebenarnya ke para investor gitu. Oh ini juga ada prospektusnya juga ada. Prospektus ada Pak, wajib ya. untuk semua platform. Artinya investor sudah aware dulu di depan, dia tahu bisnisnya, potensinya, risikonya segala macam ya. Betul. Tinggal gimana caranya kita sekarang dari sisi platform kita bekerja sama dengan Aludi, dari pihak pemerintah, semua pihak-pihak lain. Gimana caranya kita menggencarkan edukasi Pak? Ya itu. Menurut saya sih poinnya itu, edukasi. Karena pasar modal aja butuh berpuluh tahun juga Pak untuk edukasi gitu ya. Nah sekarang saya rasa memang kita juga bagian dari pasar modal. Kita ikut untuk mengedukasi sebuah alternatif pendanaan dan investasi yang baru untuk masyarakat semua gitu. Kira-kira begitu. Oke. Saya kira banyak hal yang tadi sudah disampaikan dan menurut saya sih banyak manfaatnya bagi
investor nih. Amin, amin. Investor maupun khususnya ini ya business owner ya, karena Amin. seperti tadi saya sampaikan banyak orang yang punya ide bisnis atau punya bisnis yang sudah berjalan tapi dia mau ekspansi terkendala dana, Ya. ke bank nggak berani karena prosesnya yang rumit dan juga harus menyerahkan agunan atau jaminan. Jadi keberadaan urun dana saya kira salah satu solusi nih. Betul. Ya. Cuman itu ini PR-nya Alvin harus edukasinya harus lebih gencar nih biar masyarakat tahu. Teman-teman sekalian. Sama Pak, dari platform kita juga wajib Pak. Wajib, iya. juga sama-sama. Ya, kalau 80.000 investor saya kira satu platform kan itu udah cukup banyak artinya. Ada 51 anggota tadi ya. Mudah-mudahan kalau segitu semua jadi makin banyak akses bagi masyarakat. Ya. Iya. Amin Pak. Ya harapannya sih kita bisa bantu pemerintah lah. Jadi setidaknya kan cita-citanya adalah 30% UMKM terdanai. Nah, itu dia. Cita-citanya kan begitu ya. Ya. Kita sih hopefully we can be useful to them. Oke. Ya, saya kira cukup Romario, Siap. Alvin. Ya, Thank siap. you Pak Thank Hamdi. you. Terima kasih sekali nih kasih. ininya sharingnya karena itu tadi saya katakan banyak masyarakat yang belum tahu dan saya pun sebetulnya tidak tahu terlalu dalam mengenai SCF atau ECF karena yang ya tadi Romario bilang pasar modal sendiri sekian puluh tahun untuk bisa di masyarakatnya, literasi masyarakatnya bisa meningkat. Tapi urun dana kalau yang baru lahir saya nggak tahu literasinya berapa persen. Baru balita ya. Baru balita. Jadi tapi saya optimis ini akan bisa berkembang di kemudian hari. Amin. Ya. Jadi terima kasih Calvin. Siap, thank you Romario, banget Pak. nih. Ya. Thank you Sukses ya. Amin. Sukses juga Pak Hamdi. Sukses juga nih. Oke. Siap. Baik teman-teman investor, sekian pembahasan kita dengan Calvin dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia dan Romario dari salah satu platform urun dana yaitu LandX. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Siap.